Hai Sobat IMC, ketemu lagi di IMC Podcast Corner. Bareng saya Lini Diandra, masih di Rumah Sakit IMC Cibitung. Kali ini bersama dengan dokter cantik ya. Ada dokter Stefi Simpinano Solin, spesialis penyakit dalam. Iya. Namanya unik ya dok ya? Iya unik. Ini marga dok Simpinano ini? Atau Simpinano nama, Solin itu marga. Oh Solin yang marga. Iya. Marga dari? Marga dari papa, Batak Pak. Oh Batak. Iya, jarang sih. Jarang ya, makanya aku baru tahu nih. Oh oke. Oke dok, kita kan akan membahas tentang diabetes. Ya, ini juga salah satu masalah yang bukan cuma dialami oleh orang tua sekarang ini ya. Kayaknya orang-orang muda juga udah harus mulai cek-cek. Selain tekanan darah, gula darah juga harus dicek. Bener. Nah masalahnya banyak banget orang yang bilang gula darah saya normal kok. Tapi ternyata ya dok ya, gula darah normal pun bisa berbahaya. Kok bisa gitu ya. Begitu cek gula darah normal, tapi ada segi bahayanya. Oke, kita bahas normalnya dulu. Yang normal itu berarti yang kisaran berapa dok? Jadi kadar gula darah normal itu yang pertama gula darah puasa dulu ya. Gula darah puasa normalnya di bawah 100 mg per desiliter. Beda Kemudian, gak perempuan sama laki-laki? Oh tidak, sama enggak sama ya. Oke. Kemudian 2 jam sesudah makan itu di bawah atau sama dengan 140 mg per desiliter. Oke. Ya, lalu ada kadar namanya HbA1c. Itu rata-rata gula darah 3 bulan terakhir itu di bawah atau sama dengan 5,7%. Gitu. Oke, berarti kalau hitungannya 3 bulan terakhir ya dok ya, tadi dokter bilang kita tuh sebenarnya harus secara frekuensi harus memeriksakan kadar gula darah itu berapa lama sekali sih dok? Ya sebenarnya kalau untuk screening kita lebih cepat lebih baik ya tentunya. Memang ada beberapa kelompok beresiko yang di screeningnya lebih detail gitu ya. Cuman nggak ada salahnya untuk memeriksakan di awal. Bahkan kalau saya kan menangani pasien dewasa ya, di atas atau sama dengan 18 tahun saja sudah disarankan untuk screening. Nah kecuali ditemukan kelainan. Kalau memang gula darahnya itu tidak normal, maka memang perlu pemeriksaan ulang. Secepat mungkin. Jadi kalau apalagi mungkin tidak ada gejala ya. Nah, jadi kita perlu konfirmasi dengan pemeriksaan laboratorium lebih detail, yaitu gula darah puasa, 2 jam sesudah makan dan HbA1c yang tadi. Jika ditemukan gula darah sewaktu itu ada kelainan gitu. Oh, oke. Nah, ini kalau misalnya kita balik lagi ke judul, gula darah normal tapi kok bisa tetap bahaya. Ini kenapa bisa terjadi seperti ini dok? Mungkin maksudnya gula darah sewaktu normal, ya. Tapi kita nggak cukup berpuas di situ ya, karena kita harus lihat apakah kita ada gejala, ya kan? Jangan-jangan kita sudah ada gejala. Gejala diabetes itu sendiri terdiri dari yang tipikal maupun yang atipikal. Kalau khasnya itu mungkin Mbak pernah dengar ya, sering haus, pengen minum terus, kemudian buang air kecil di malam hari sering gitu. Kalau abis makan ngantuk bawaannya itu termasuk gejala gak? Iya itu bisa, tapi memang tidak tipikal ya. Jadi sering gampang mengantuk setelah makan ya, atau misalnya lemes setelah makan karena gula darahnya itu mengambang di dalam darah. Jadi mengambang di pembuluh darah, tidak dipakai oleh jaringan sel kita, sehingga gula darah itu nggak kepake nih buat energi kita. Jadi kita lemes abis makan gitu. Jadi jangan mentang-mentang ini ya Sobat IMC, jangan salah kaprah. Nanti kalau gula darah tinggi aku terlihat tambah manis. Ya enggak ya dok ya. Jangan ya, manis yang ini jangan, berbahaya. Gitu ya dok ya. Oke. Berarti kan sebenarnya yang berbahaya itu ya justru itu ya dok ya, yang merasa dirinya normal, tapi ternyata ada gejala yang dia tidak sadari. Gitu ya dok ya. Kenapa sih dok bisa terjadi seperti itu? Apakah biasanya mungkin karena kan diabetes bisa jadi faktor keturunan kan, genetik ya. Apakah mungkin dia merasa bahwa saya orang tua saya nggak ada riwayat diabetes, jadi mungkin saya aman-aman aja gitu. Tapi bisa terjadi kan dok, meskipun tidak ada faktor genetik. Iya benar. Jadi tanpa faktor genetik atau riwayat keluarga pun bisa, karena ada banyak faktor resiko terjadinya diabetes ya. Yang pertama obesitas tuh sering ya. Mungkin waktu cek gula darah sewaktu normal. Kemudian tidak pernah cek lagi gitu, dan tidak melakukan terapi atau penanganan terhadap obesitasnya seperti itu sering ya terlena ya, nggak kerasa gejala apa-apa ya kan, kelihatannya bagus-bagus aja gitu ya, ternyata berat badan sudah diukur sudah obesitas gitu, itu sering terjadi. Kemudian penderita hipertensi ya, cek gula darah sekali normal, tapi tidak pernah
evaluasi lagi ya. Itu juga sangat beresiko. Kemudian yang punya riwayat sumbatan pembuluh darah ya harus rutin screening untuk diabetes ini. Contohnya kayak serangan jantung atau stroke ya. Kalau sudah menderita itu kita harus check up minimal itu ya sekali 6 bulan untuk periksa gula darah, memastikan bahwa kita terbebas dari diabetes gitu. Dan juga pada wanita ya sering melahirkan anak yang lebih dari 4 kilo. Ada hubungannya ya, Dok? Ada hubungannya. Jadi hati-hati, jangan-jangan sudah terjadi resistensi insulin gitu. Jadi anaknya yang lahir lebih dari 4 kilo tapi gula darah pada waktu itu normal. Hati-hati, itu juga faktor resiko untuk terjadi sakit gula atau diabetes gitu. Oke, Dok, kalau misalnya lingkar perut ini berpengaruh apa enggak sih, Dok? Katanya sih, nggak tahu ini mitos atau fakta ya. Kalau lingkar perutnya cenderung besar, itu lebih berbahaya dibandingkan berat badannya yang tinggi. Katanya benar nggak sih, Dok? Dua-duanya sebenarnya cukup berbahaya ya. Artinya gak bisa dibiarin kalau misalnya berat badan berlebih ataupun berat badan kalau dihitung indeks massa tubuhnya kayaknya normal, ternyata diukur lingkar pinggang atau lingkar perut itu meningkat. Kalau pada laki-laki normalnya di bawah 90 Di bawah cm. 90 ya? Ya, kalau perempuan di bawah 80. Jadi kalau lebih dari itu berarti kita sebut obesitas sentral. Nah, iya hati-hati. Jadi misal badannya gak gemuk-gemuk banget, tapi lingkar perutnya di atas 80. Untuk perempuan Untuk perempuan, berarti itu udah harus waspada? Harus waspada. Karena obesitas sentral ini juga salah satu sindroma metabolik ya. Sindroma metabolik itu beberapa gejala atau beberapa penyakit yang disebabkan oleh resistensi insulin. Sehingga itu juga menjadi faktor resiko terjadinya diabetes mellitus gitu. Jadi harus hati-hati. Kalau kita seperti itu atau masuk dalam golongan yang lingkar perutnya lebih dari normal, maka kita nggak ada salahnya untuk screening gula darah. Jadi balik lagi ya, kalau screening gula darah itu sebaiknya dilakukan 6 bulan sekali. Ya, kalau memang normal atau kita punya faktor resiko normal di awal ya. Tapi kalau kita sudah terdeteksi, contohnya nih ada kondisi namanya prediabetes. Itu kondisi di mana kita tidak ada gejala, tapi dari pemeriksaan tidak normal tapi belum memenuhi kriteria diabetes. Diabetes, namanya prediabetes. Betul. Jadi kayak masih maju mundur gitu ya nih, dia mau diabetes apa enggak gitu ya, Dok ya? Jadi kayak jembatan ya. Nah, di fase ini justru kita harus intervensinya lebih cepat. Dalam artian konsultasi ke dokter, bagaimana untuk supaya kondisi ini bisa reversible ya, supaya jangan jatuh ke diabetes. Jadi prediabetes itu gula darah puasanya antara 100 sampai 125 mg per desiliter. Kemudian 2 jam sesudah makannya itu antara 140 atau lebih besar sampai dengan 199. Kalau di atas 200 untuk gula darah 2 jam sesudah makan itu sudah dikatakan diabetes. Apalagi disertai dengan gejala yang khas tadi. Kalau gula puasa lebih besar dari 126 itu sudah dikatakan diabetes. Jadi hati-hati. Jadi ada jembatan di antara normal dan diabetes gitu. Kalau sudah ada prediabetes maka kita evaluasinya lebih cepat. Jadi kita berikan waktu mungkin untuk perubahan pola hidup ya dengan pemantauan yang ketat. Kemudian nanti kita akan ulang lagi. Paling tidak 3 bulan kemudian kita sudah ulang pemeriksaannya. Kecuali ada gejala lain ya yang lebih lebih cepat muncul, maka kita bisa ulang lebih cepat. Gitu. Ini kalangan usia berapa yang biasanya ada di prediabetes ini, Dok? Ada gak usia-usia tertentu gitu yang rawan gitu loh, yang memang karakternya ini di usia ini kita ya cuek-cuek aja gitu kan, merasa bahwa pemeriksaan gula darah ini ya nggak penting misalnya gitu, jadi akhirnya nggak ketahuan, tiba-tiba sebenarnya dia udah masuk di kategori prediabetes gitu. Nah biasanya yang terjadi tuh sama siapa aja, Dok? Orang dengan gaya hidup seperti apa, usia berapa? Orang yang gaya hidupnya sedentary atau yang nggak aktif ya, mungkin yang dominan di belakang meja ya, nggak kerasa mungkin working hours
8-12 jam bisa jadi ya, kurang aktivitas fisik. Kemudian dari segi usia di atas 35 tahun. Tapi memang zaman sekarang ya dengan gampangnya bisa mendapatkan makanan, apalagi makanannya Tinggal banyak. pencet ya, Dok. Bener banget. Kita tinggal duduk, pesen, datang gitu kan, dengan berbagai macam pilihan makanan yang tinggi kalori. Saya rasa sih banyak sekali ya yang usia muda 18 tahun, 20 tahun itu sudah terdeteksi prediabetes ataupun Pernah nemu, diabetes. Dok? Pernah nemu. Wow. Pasien perempuan langsing Oh ya. iya, Dok. Langsing umur 20 tahun, gula darah sewaktunya 400. Gitu. Karena Jadi memang begitu ditanya dia memang banyak minum manis atau gimana? ya minum boba yang sejenis bubble tea ya gitu. Jadi dan tidak dirasakan gejala yang khas gitu. Tetapi ketika kita diskusi ternyata beliau juga merasakan gejala sebenarnya yang mungkin tidak disadari tadi gitu. Tapi kalau udah masuk kategori prediabetes itu masih bisa nggak jadi, Dok, diabetesnya? Masih bisa disembuhkan? Mungkin. Masih kalau prediabetes itu dengan intervensi yang benar ya, artinya dengan terapi nutrisi, olahraga, pemantauan, kita harapkan justru memang reversible. Oke. Gitu. Nah, sebaliknya kalau misalnya kita ternyata ya itu tadi ya yang cuek-cuek aja, didiemin aja, apa yang akan terjadi lama-lama, Dok? Misalnya yang dari prediabetes cuek aja belum ada gejala gitu ya, belum diabetes juga gitu. Nah itu bisa berjalan jatuh ke diabetes. Nah kalau sudah diabetes kita masih cuek, wah itu komplikasinya banyak sekali gitu. Apa aja, Dok, biasanya organ yang yang terdampak gitu ya, meskipun masih ada di prediabetes gitu? Kalau prediabetes memang itu cukup jarang ada gejala. Iya. Ya, namun kalau sudah jatuh ke diabetes itu komplikasinya mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Jadi komplikasi itu sebenarnya terbagi dua. Komplikasi yang akut yang segera terjadi itu biasanya yang mungkin pasiennya sebelumnya tidak kontrol, tidak rutin minum obat, gula darahnya mendadak tinggi, bisa sampai sesek ataupun nggak sadar. Ada yang dinamakan ketoasidosis diabetik, ada yang namanya hiperosmolar, hyperglycemic state. Nah itu kondisi yang cukup kritis dan itu terjadi akut. Kemudian komplikasi akut yang kedua itu hipoglikemi. Jadi mungkin pasien memang sudah pengobatan, tapi mungkin tidak kontrol, ya kan, asupan makan tidak terjadwal atau tidak teratur dengan baik, sehingga gula darahnya malah justru kerendahan. Nah itu juga tidak baik untuk pasien diabetes. Nah kalau yang kronik, nah ini yang sering terjadi. Komplikasi kronik ini yang berjalan bertahun-tahun setelah penderita diabetes didiagnosa. Nah komplikasi kronik ini yang sering perjalanannya perlahan. Nah, kalau tidak dikontrol gula darahnya dengan baik, maka ini bisa terjadi. Contohnya serangan jantung, ya, kemudian stroke, ya, baik stroke sumbatan maupun perdarahan. Kemudian di ginjal, ya, nefropati, bisa gagal ginjal, bahkan bisa sampai cuci darah. Kemudian di saraf tepi, ya, kebas, kesemutan. Memang ini sih mungkin nggak begitu dominan mengganggu kayak cuci darah gitu ya, mengganggu kualitas hidup banget gitu. Tapi sebenarnya itu mengganggu aktivitas sehari-hari, bahkan bisa mengganggu tidur sehingga kualitas hidup itu terganggu. Gitu. Jadi banyak sekali sih dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lebih baik mencegah daripada mengobati sih. Setuju banget sih, Dok. Kita semua tahu mungkin udah banyak juga dibahas di tema apapun. Intinya adalah untuk pencegahan dari berbagai macam penyakit itu adalah lifestyle, ya kan, Dok ya. Makanan sehat, olahraga, hindari begadang, alkohol, stres gitu ya. Nah khususnya untuk diabetes, apalagi gaya hidup seperti apa yang harus kita tambah nih, Dok, di dalam list tadi? Ya tentunya saya ulangi lagi ya, memang itu gak bisa dipisahin ya. Kalau penyakit kronis memang harus perubahan pola hidup, mencakup menghindari makanan yang tinggi karbohidrat atau tinggi gula dan juga tinggi kalori. Ya, jadi bukan hanya gula, makanan yang berlemak seperti itu ya. Kemudian olahraga. Nah olahraga saya memang harus ulangin ya, karena memang itu nggak bisa dilepas ya dari pencegahan diabetes. Sambung menyambung menjadi satu ya, Dok ya. Betul, nggak bisa dipisahin. Olahraga yang rutin ya, 5-7 kali seminggu, durasinya bisa sampai 30 menit atau 1 jam ya per sesinya. Kemudian screening. Nah ini kadang-kadang diabetes itu soalnya nggak ada gejala. Jadi baiknya dilakukan medical check up atau screening gula darah, baik itu gula darah puasa 2 jam sudah makan ataupun HbA1c, minimal itu untuk bisa mengetahui
Dan kalau misalnya kita ketahui normal, kita bisa ulang medical check up-nya sekali setahun saja. Nah, kalau ditemukan kelainan maka kita bisa intervensi atau tata laksana lebih dini. Oke, jadi penting banget ya Dok ya ternyata ya si screening gula darah ini ya. Benar. Jadi kalau biasanya mungkin Sobat IMC kalau pemeriksaan gigi rutin 6 bulan sekali, pemeriksaan yang lain rutin 6 bulan sekali. Sekarang tidak ada salahnya ditambah lagi listnya ya untuk screening gula darah juga 6 bulan sekali. Apalagi nih harus waspada yang memang sudah punya faktor genetika ya, punya faktor keturunan, entah itu omnya, entah itu ibu bapaknya, neneknya, kakeknya yang ada diabetes, itu harus lebih aware ya Dok ya. Oke deh kalau gitu. Terima kasih banyak Dokter Stefi. Iya, sama-sama Mbak. Udah ngobrol sama saya hari ini ya di tengah suara-suara yang lagi aduh. Lagi serak-serak basah ini ya. Oke, dan kalau Sobat IMC juga mau tahu jadwalnya Dokter Stefi ya, pengen melakukan screening gula darah mungkin atau ya mau cek-cek aja gitu ya, bisa cek jadwalnya Dokter Stefi ini di website Rumah Sakit IMC atau bisa juga di IMCare yang ada di handphone kita. Tinggal klik aja, di situ ada jadwal dokter lengkap, kemudian juga riwayat kita pernah ke dokter apa aja, minum obat apa aja, sekaligus registrasi juga bisa dilakukan di situ ya. Jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Rumah Sakit IMC. Dan subscribe channel YouTube kita untuk tahu ada materi apa lagi sih di IMC Podcast Corner. Ada tema apa lagi sih yang bisa menambah-nambah ilmu kita di dunia kesehatan gitu ya. Dan simak terus pokoknya IMC Podcast Corner hanya di Rumah Sakit IMC bareng saya Lini Diandra. Kita pamit ya Dok ya. Dadah, sampai jumpa.